Jadi, kemarin kita, topik utamanya bahas perluasan normal, tapi kita juga bahas sedikit tentang, algebraic closure. Jadi, kita akan review. Pertama, belajar bahwa, kalau misalnya lu punya perluasan aljabar E atas F, dan suatu pembenaman dari F ke L, maka pembenaman ini bisa diperluas ke pembenaman dari lapangan E ke L dengan catatan L ini lapangan yang tertutup secara aljabar. Terus kita juga udah buktiin bahwa dua algebraic closure dari lapangan F itu harus selesai isomorphic. Kemudian kita definisiin juga apa itu splitting field dari polinomial G, dan kita juga formulasiin apa itu perluasan normal yang pada intinya adalah sebuah splitting field dari keluarga polinomial DFT, dan ini ekuivalen dengan pertama sembarang pembenaman dari E ke algebraic closure F bar itu adalah automorphisme. Yang kedua, setiap polinomial F DFT kalau misalnya punya akar di E, maka semua akar dari F ini ternyata ada juga di E. Nah, ini disebut sebagai perluasan normal. Kemudian kita juga definisiin apa itu derajat separabel, yaitu banyaknya pembenaman dari E ke F bar yang memperluas sigma. Sigma ini adalah suatu pembenaman F ke F bar yang kita tetapin di awal. Oke, dan kita terakhir mau membuktikan bahwa derajat separabel ini multiplikatif, dan jika F ini artinya apa? Kalau misalnya F subset E subset K, kita mau buktiin bahwa derajat separabel K atas F itu sama dengan derajat separabel K atas E dikali derajat separabel E atas F. Kemudian kita membuktikan bahwa kalau misalnya derajat separabel ini dia lebih kecil atau sama dengan derajat lapangan yang biasa. Oke, buktinya misalkan F bar ini adalah algebraic closure dari F dengan pembenaman sigma dari F ke F bar, dan kita definisikan S sigma yang isinya adalah sigma I sebagai himpunan yang isinya adalah pembenaman dari E ke F bar yang memperluas sigma, dan untuk setiap I anggota I definisikan S sigma I atau IJ dengan tau IJ dari K ke F bar memperluas sigma I. Sekarang perhatikan bahwa kardinalitas dari S sigma itu adalah definisi dari derajat separabel E atas F, dan kita juga punya dari derajat separabel well defined kardinalitas dari S sigma I ini akan sama dengan kardinalitas dari
S sigma I aksen dengan I dan I aksen anggota himpunan indeks I. Dan ini sama dengan derajat separabel dari K atas E. Sekarang derajat separabel K atas F itu adalah banyaknya pembenama yang memperluas sigma, dan ini tentunya pembenaman dari K ke F bar. Karena tahu dan himpunan pembenaman tau yang memperluas sigma ini sama dengan banyaknya himpunan atau anggota yang ada di dalam gabungan dari himpunan S sigma I. Sehingga karena kardinalitas setiap S sigma I ini sama untuk setiap I anggota I, kita bisa tulis ini sebagai kardinalitas dari S sigma dikali dengan kardinalitas dari S sigma I, karena ini sama dengan dan ini membuktikan klaim pertama. Asumsikan E adalah puasan yang bertingkat atas F, maka kita bisa tuliskan E ini sebagai rantai puasan yang dibangun oleh satu elemen di setiap tingkatannya. Nah, misalkan Fi ini kita tulis sebagai F alpha 1 sampai alpha I. Jadi ini F1, ini F2, dan seterusnya. Nah, kita punya Fi alpha I plus 1, derajat separabelnya atas Fi, itu harus lebih kecil atau sama dengan derajat Fi alpha I plus 1 atas Fi. Nah, kenapa? Ini karena di pertemuan yang sebelumnya, kita ada buktiin kalau kalau apa? Banyaknya pembenaman F alpha ke F bar itu maksimal derajat dari polinomial tak reduksi dari alpha atas F. Dan ini sama dengan derajat dari perluasan Fi alpha I plus 1 atas Fi. Nah, jadi ini teorema atau proposisi yang kita buktikan sebelumnya. Nah, karena sifat multiplikatif tadi, jadi kita punya apa? Kita punya E banding F yang mana sama dengan, E banding F, derajat separabel E atas F, yang mana dia sama dengan
seperti ini. Lalu dari hasil yang di sini kita punya oke. Jadi ini membuktikan teorema pertama. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Jadi sebelum ke teorema selanjutnya, coba kita jelaskan lebih lanjut tentang definisi parabol. Jadi kalau boleh jujur, definisi parabol yang diberikan sebelumnya sebenarnya kurang faktis ya. Kalau kita mau definisi parabol yang ada di intuisi kita, barangkali sebenarnya definisi ini lebih intuitif. Jadi mari coba kupaparkan. Misalnya E atas F berhingga lagi. Dan E dikatakan separabel atas F jika derajat separabel E atas F sama dengan derajat E atas F, alfa kita sebut alfa anggota, oke, gini aja. Alfa kita sebut aljabar atas F dan separabel K perluasan F alfa ini separabel atas F dari proposisi yang gue tuliskan di sini, kita dapati bahwa ini ekuivalen dengan polinomial minimal alfa atas F ini tidak memiliki akar dengan multiplisitas lebih dari 1. Nah, dapat dibuktikan, tapi nggak akan lakukan di sini, bahwa kalau misalnya karakteristik lapangannya 0, maka semua polinomial irreducible atas F itu separabel. Jadi contohnya Q, himpunan bilangan rasional, real, Q akar 2, kalau lu punya polinomial yang irreducible atas lapangan-lapangan ini, dia pasti separabel. Jadi kalau punya polinomial yang nggak separabel, lu harus expect bahwa itu merupakan polinomial atas lapangan dengan karakteristik positif. But anyway, itu nggak akan kita buktikan di sini. Dan definisi perluasan separabel yang lebih intuitif adalah kalau misalnya E atas F berhingga, maka E atas F ini separabel jika dan hanya jika setiap elemen E separabel atas F. Kalau misalnya lupa,
ingat berarti ini artinya alfa anggota E, kita punya F alfa atas F separabel yang ekuivalen dengan banyaknya pembenaran. Oke, mungkin yang lebih praktis adalah derajat atau polinomial minimal alfa atas F ini separabel. Artinya jika ada akar dengan multiplicitas lebih dari 1. Oke. Bukti. Pertama, kita asumsikan bahwa E atas F separabel. Ambil alfa anggota E. Dan tinjau menara berikut. Maka F alfa atas F ini harusnya separabel. Sehingga alfa separabel atas F. Kenapa? Karena kalau misalnya enggak, kita punya derajat separabel E atas F. Ini kan sama dengan dari sifat multiplikatif tadi. Kalau misalnya enggak, dia akan lebih kecil daripada derajat F alfa atas F dikali derajat E atas F alfa ya. Karena kalau misalnya enggak separabel kan berarti kesamaannya enggak berlaku ya. Tapi kan bentuk ini kan sama dengan derajat E atas F. Sedangkan kita punya E tadi separabel atas F. Berarti ini kontradiksikan. Jadi itu sebabnya F alfa atas F separabel. Sehingga ini membuktikan dari arah kiri ke kanan. Untuk kanan ke kiri, sekarang coba kita asumsikan setiap alfa anggota S separabel atas F. Jadi khususnya basis F dari E, katakan penggunaan alfa 1 alfa sampai alfa n. Ini elemen yang separabel semua. Nah, lagi-lagi triknya sama, kita tulis sebagai menara perluasan yang mana setiap menaranya dibangun oleh satu elemen. Nah, di sini ingat bahwa kita punya setiap alfa I ini separabel atas F. Nah, artinya apa? Alfa I, lagi-lagi kita namakan ini F1, ini F2, dan seterusnya. Nah, kita punya setiap alfa I ini separabel atas Fi-1. Kenapa? Karena alfa separabel atas F dari asumsi kita. Nah, kenapa lebih tepatnya? Karena kita punya polinomial minimal alfa atas Fi-1 habis membagi polinomial minimal alfa
atas lapangan yang lebih kecil, yaitu atas lapangan F. Nah, karena dia separabel, berarti kan akarnya multiplisitasnya pasti paling banyak satu kan. Kalau misalnya di polinomial yang lebih besar aja seperti itu, apalagi di faktor-faktor polinomialnya, salah satunya polinomial minimal alfa atas F-1. Nah, akibatnya, karena dia separabel atas F-1, dan lagi-lagi dengan argumen yang serupa, pakai sifat multiplikatif derajat separabel, ini membuktikan bahwa E atas F haruslah separabel. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak. Enggak? Oke. Kemudian, mari kita buktikan teorema berikutnya. Jadi sekarang kita definisikan perluasan separabel untuk perluasan yang tak hingga juga. Jadi di sini hipotesisnya hanya E atas F aljabar. E atas F separabel jika setiap subperluasan berhingganya juga separabel. Dan kita akan buktikan bahwa perluasan separabel merupakan kelas perluasan yang unggul. Kalau misalnya lupa, definisi perluasan unggul kita bahas di pertemuan pertama. Oke. Jadi gimana buktinya? Misalkan K subset K mengandung E dan mengandung F, dan di sini sifat pertama yang mau kita buktikan adalah kalau K atas F separabel, ini berlaku jika dan hanya jika K atas E dan E atas F itu separabel. Nah, kalau untuk argumen dari kiri ke kanan, ini relatif mudah, jadi bisa dicek. Dari kanan ke kiri juga relatif mudah, setidaknya untuk kasus berhingga. Jadi ya akan gue tunjukkan hanya untuk kasus tak hingga. Oke, sekarang andaikan K atas F ini tak hingga, dan K atas E dan E atas F separabel, kita akan tunjukkan bahwa K atas F juga harus separabel. Caranya kita ambil alfa anggota E, anggota K, sorry. Nah, dari K atas E separabel, kita punya polinomial minimal alfa atas E sebut saja PT. Ini juga separabel.
Dan misalkan polinomial minimal ini sama dengan A0 tambah A1T dan seterusnya hingga ANT pangkat N. Nah, di sini kita coba tuliskan E0 sebagai perluasan yang dibangun oleh F atas oleh A0 hingga AN atas F. Nah, kita punya bahwa E0 alfa merupakan perluasan separabel atas E0. Karena polinomial minimalnya adalah polinomial PT tadi yang gue tulis, dan polinomial PT itu separabel dari asumsi K atas S separabel. Nah, dari E separabel atas F, karena A0 hingga AN ini anggota dari E, berarti kan E0 ini termuat dalam E ya. Artinya apa? E0 juga separabel atas F. Jadi kita punya menara F ke E0 alfa, di mana ini separabel, ini juga separabel, dan karena ini perluasan berhingga, jadi nggak ada masalah kalau kita anggap ini juga separabel ya. Jadi khususnya alfa separabel atas F. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa setiap alfa anggota E ini bisa ditunjukkan bahwa dia separabel atas F dengan meninjau subperluasan berhingganya ya. Nah, karena setiap elemen di E ini separabel atas F dan dari teorema suhunya, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa E juga separabel atas F. Oke. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Untuk sifat yang kedua, kita membuktikan bahwa kalau misalnya kita punya E dan K perluasan atas F yang katakanlah termuat dalam lapangan yang lebih besar L, sama-sama termuat dalam lapangan yang lebih besar L. Kita mau buktikan bahwa kalau E atas F separabel, maka KE atas K juga separabel. Nah, perhatikan bahwa setiap alfa separabel atas alfa anggota E separabel atas F, sehingga alfa juga harus separabel atas K, karena K lapangan yang lebih besar. Nah, EK ini bisa kita tulis sebagai K alfa I di mana alfa I ini separabel atas K ya. Nah, perhatikan bahwa
setiap seperluasan berhingga dari Eka, itu termuat dalam alfa 1 sampai mungkin alfa I1 hingga alfa IN dengan memilih alfa IJ yang suitable. Nah, tapi dari argumen yang sebelumnya ditunjukkan, kalau misalnya kita punya K dibangun oleh berhingga elemen yang separabel atas K, otomatis K alfa I1 alfa IN ini separabel atas K, dan begitu pula juga setiap seperluasan berhingga yang ada di dalam K alfa I1 sampai alfa IN. Jadi ini membuktikan sifat kedua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Sebagai penutup, mari kita state teorema elemen primitif dan kita akan buktikan teorema elemen primitif. Misal E adalah perluasan berhingga atas F, maka kita bisa katakan ada alfa anggota E dengan E sama dengan F alfa jika dan hanya jika hanya terdapat berhingga lapangan K yang ada di antara F dan E. Nah, khususnya jika E separabel atas F, maka ada alfa sehingga E sama dengan F alfa. Oke. Untuk lapangan F berhingga, ini trivial. Karena kita tahu untuk lapangan F berhingga, grup multiplikatifnya membentuk grup siklik, jadi ini jelas. Jadi kita asumsikan lapangan F memiliki kardinalitas tak hingga. Kita buktikan dari arah kanan ke kiri dulu untuk klaim yang pertama. Jadi kita asumsikan terdapat berhingga lapangan K yang ada di antara F dan E. Jadi kita tinjau untuk E dibangun atas dua elemen. Dan kita lihat himpunan subperluasan atas E yang dibangun oleh satu elemen yaitu alpha plus CB, di mana C-nya ini diambil dari anggota F.
Nah, tadi kan F ini lapangan yang kardinalitasnya tak hingga ya. Berarti apa? Berarti himpunan ini adalah himpunan tak hingga. Tapi semua himpunan ini semua dalam E, dan kita tadi asumsikan bahwa hanya terdapat berhingga lapangan yang ada di antara F dan E. Berarti apa? Ada C1 dan C2 anggota dari F, di mana F alpha plus C1 beta sama dengan F alpha plus C2 beta. Nah, akibatnya apa? Katakanlah lapangan ini F aksen, berarti alpha plus C1 beta dan alpha plus C2 beta anggota dari F aksen, dan C1 min C2 beta ini juga harus anggota dari F aksen, sebab dia sama dengan alpha plus C1 beta dikurang alpha plus C2 beta. Dan karena F ini juga termuat dalam F aksen, itu artinya apa? Beta juga harus anggota dari F aksen. Nah, karena beta anggota F aksen, artinya juga alpha anggota dari F aksen. Artinya apa? Kita punya F alpha beta ini subset dari F aksen. Tapi di definisi awal kita F alpha beta itu adalah E. Berarti apa? F aksen sama dengan E, dan ini menunjukkan bahwa E sama dengan F alpha plus C1 beta. Jadi ini udah menyelesaikan dari arah kanan ke kiri untuk klaim pertama. Nah, tentunya bisa aja E ini dibangun oleh lebih banyak elemen, tapi kalau misalnya dia dibangun oleh lebih banyak elemen, kita cukup gunakan induksi saja, dan detailnya akan diserahkan kepada kalian. Untuk dari arah kiri ke kanan, jadi sekarang kita asumsikan E sama dengan F alpha dan GT adalah polinomial minimal alpha atas F. Nah, di sini ET adalah UFD, domain faktorisasi unik. Jadi apa? Hanya ada berhingga polinomial DT yang habis membagi K. Oke. Nah, dari sini, dari keberhinggaan ini, kita akan menunjukkan bahwa hanya ada berhingga lapangan yang ada di antara F dan E. Jadi, perhatikan bahwa kita bisa konstruk fungsi dari himpunan lapangan yang ada di antara F dan E ke himpunan polinomial pembagi dari GT DT dengan mengasosiasikan lapangan yang ada di antara F dan E dengan polinomial minimal alpha atas lapangan K. Oke, jadi ke HKT dengan HK ini adalah polinomial minimal alpha atas K. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, emang HKT ini membangun polinomial GT ya? Nah, tentu ya. Karena apa? Karena jadi pemetaan ini terdefinisi dengan baik. Karena
GT ini dapat dipandang sebagai polinomial di KT ya. Karena kan GT anggota FT ya. Dan kita tahu FT ini subset dari KT. Jadi kita punya apa? Karena dia adalah polinomial di KT dan HKT ini adalah polinomial minimal alpha, dia minimal. Jadi khususnya HKT membagi GT. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa pemetaan dari K ke HKT ini injektif, maka ini akan membuktikan bahwa baiknya lapangan yang ada di antara F dan E ini juga berhingga. Karena apa? Karena kalau misalnya ini injektif, otomatis kardinalitas dari himpunan yang ada di sebelah kiri, yaitu lapangan yang ada di antara F dan E, akan lebih kecil atau, akan paling banyak tuh ada sebanyak banyaknya polinomial yang membagi GT di ET. Nah, jadi goals kita sekarang adalah membuktikan bahwa pemetaan ini injektif ya. Nah, kalau misalnya K dipetakan ke HKT, di mana HKT ini kadang-kadang bisa ditulis sebagai A0 tambah seterusnya hingga AN T pangkat N. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kan kita punya tiap AI ini anggota dari K. Sehingga K aksen, yang mana dia sama dengan F, kita definisikan dia dibangun oleh FA, oleh A0 hingga AN. Ini ada di dalam K. Dan kita akan tunjukkan bahwa K ini sama dengan K aksen. Jadi, kalau kita berhasil menunjukkan ini akan menunjukkan bahwa lapangannya, bahwa pemetaannya injektif, karena kalau misalnya ada lapangan lain yang dipetakan ke A0 plus hingga AN T pangkat N, otomatis dia harus sama dengan K aksen. Oke. Kenapa demikian? Karena HKT ini adalah polinomial minimal alpha di K aksen T ya. Nah, sehingga kita punya E banding K aksen, derajat E atas K aksen sama dengan derajat E atas K. Kenapa demikian? Karena E ini kan bisa kita tulis sebagai K aksen alpha, dan E kita bisa tulis sebagai K alpha dari E sama dengan F alpha. Dan kita ingat bahwa derajat ini dia sama dengan apa? Derajat dari polinomial HKT ya. Dan ini sama dengan derajat polinomial HK aksen T. Oke. Nah, karena kita punya K aksen subset dari K, tapi kita punya kesamaan derajat ini. Nah, artinya apa? Artinya dengan mengombinasikan kesamaan derajat tadi, kita dapat bahwa K aksen sama dengan K. Dan ini membuktikan bahwa pemetaannya injektif, sehingga klaim pertama dari teorema elemen primitif ini terbukti. Oke. Untuk klaim yang kedua, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke klaim yang kedua. Lanjut dulu. Oke. Untuk klaim yang kedua,
asumsikan bahwa E sama dengan F alpha beta dengan alpha dan beta separabel, karena kita di klaim keduanya adalah kalau pemetaannya kalau perluasannya separabel, dia juga punya elemen primitif. Oke. Misal sigma 1 sampai sigma n adalah n pembenaran berbeda dari F alpha beta ke F bar. Sekarang tinjau polinomial yang merupakan perkalian dari faktor-faktor berikut. Oke. Jadi merupakan perkalian dari selisih image dari alpha plus t beta di bawah dua automorfisme yang berbeda. Oke, maka PT bukan polinomial 0. Kenapa? Karena kalau misalnya PT 0, ada I yang nggak sama dengan J dengan sigma I alpha sama dengan sigma J alpha, dan sigma I beta sama dengan sigma J beta. Nah, tapi kalau misalnya dua automorfisme ini sama di alpha dan beta, dia otomatis akan sama di keseluruhan lapangan E. Nah, kenapa? Karena E dibangun oleh alpha dan beta atas F. Jadi, nggak mungkin dia bisa sama di alpha dan beta secara bersamaan. Nah, akibatnya ada C anggota F dengan PC ini nggak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya sigma I alpha plus C beta, di mana tadi I-nya adalah dari 1 sampai N. Ini adalah N elemen berbeda, sehingga ada setidaknya N pembenaran yang berbeda. Dari F alpha plus C beta ke algebraic closure dari F. Dengan kata lain, kita dapati bahwa derajat dari F alpha plus C beta atas F ini lebih besar sama dengan N. Tapi kita punya apa? Derajat dari alpha F alpha beta atas F ini sama dengan N. Kan tadi kita misalkan bahwa pembenaran dari F alpha beta ke F bar ini adalah sigma 1 sampai sigma N. Itu adalah semua pembenaran berbeda dari F alpha beta. Nah, jadi kita di satu sisi punya F alpha plus C beta, subset dari F alpha beta yang derajatnya lebih besar sama dengan N. Tapi di satu sisi juga kita punya derajat F alpha beta. F ini udah sama dengan N. Jadi kesimpulannya adalah nah, ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Oke. Jadi sebagai latihan, coba cari elemen primitif. Ada Q akar Q, perluasan atas Q yang dibangun oleh akar 2 dan akar 5 atas Q. Oke. Jadi elemen primitif ini, jadi kita kalau misalnya E sama dengan F alpha, maka alpha adalah elemen primitif dari E atas F. Jadi berikutnya gue akan memaparkan hasil-hasil yang harusnya gue buktikan, tapi akan gue serahkan sebagai latihan kepada lu untuk dicoba. Jadi latihan, misal G anggota FT non konstan dan irreducible atas F. Oke, menunjukkan bahwa ini ekuivalen. Jadi kalau misalnya G tidak separabol, ini ekuivalen dengan FPB dari G dengan turunannya tidak sama dengan 1. Dan ini ekuivalen dengan karakteristik dari F sama dengan suatu konstanta prima yang positif. Dan G ini bisa dituliskan sebagai polinomial dengan variabel ini T pangkat P. Dan semua akar dari G ini harus tidak separabel. Dan latihan ini khususnya menunjukkan bahwa kalau misalnya F karakteristiknya 0, maka semua polinomial irreducible-nya harus separabel juga. Untuk ekuivalensi yang A dan B, jadi A ekuivalen dengan B, ini berlaku tanpa asumsi irreducible ya. Jadi kalau misalnya reducible pun juga harus berlaku. Kemudian latihan yang esensial adalah kalau FT irreducible di FT. Dan karakteristiknya lagi P tentunya. Nah, maka perlihatkan bahwa FT ini dapat ditulis sebagai polinomial TP pangkat E, di mana G dapat direduksi dan separabel Nah, ini dia tidak dapat direduksi di suatu lapangan.
yang lebih besar. Jadi dari latihan ini ada dua hal yang didapatkan. Pertama, setiap akar di FT ini memiliki multiplicitas yang sama. Jadi kan kalau misalnya polinomial tidak separabel kan semua akarnya tidak separabel ya. Nah, khususnya mereka semua akan memiliki multiplicitas yang sama, dan multiplicitasnya itu dalam bentuk P pangkat E. Kemudian hal yang diperoleh lainnya adalah derajat separabel dari E atas F itu habis membagi derajat yang biasa. Jadi dia nggak hanya kurang lebih sama dengan derajat E atas F, tapi dia juga habis membagi derajat E atas F. Oke, itu buat latihan. Tolong dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, maka kita akan lanjut ke perluasan inseparabel. Karena tadi semua perluasan separabel itu, karena tadi semua lapangan dengan karakteristik 0 itu perluasannya separabel. Jadi di sini kita harus mengasumsikan bahwa karakteristik lapangan F itu lebih besar dari pada 0, jadi dia P. Dan kita asumsikan bahwa E adalah perluasan aljabar atas F. Kita sebut alfa anggota F inseparabel murni. Jika ada yang lebih besar sama dengan 0, sedemikian sehingga alfa pangkat P pangkat N, jadi yang ada di pangkat itu P pangkat N, itu anggota dari F. Dan sebagai proposisi pertama, keempat pernyataan berikut ekuivalen. Jadi, derajat separabel dari E atas F sama dengan 1. Setiap alfa anggota E murni inseparabel atas F untuk tiap alfa anggota E polinomial minimal alfa atas F itu adalah P pangkat N min A min alfa. Min A. Dengan tentunya N lebih besar dengan 0 dan A anggota F. Kita bisa membangun E dengan elemen-elemen yang murni inseparabel. Oke, kita akan tunjukkan pertama-tama bahwa A mengimplikasikan B, C, 1 mengimplikasikan 2, 3, dan 4
Oke, ambil alfa anggota E. Karena sifat derajat separabel yang multiplikatif, kita tahu bahwa derajat separabel F alfa atas F juga harus sama dengan 1. Nah, dari proposisi yang kita buktikan pada subbab sebelumnya, ini artinya banyaknya pembenaman dari F alfa ke F bar ini kan dia akan sama dengan banyaknya akan berbeda pada polinomial minimal alfa atas F ya. Tapi di sini derajat separabelnya 1, berarti akan berbeda dari GT yang kita definisikan sebagai polinomial minimal dari alfa atas F. Ini ada hanya 1. Jadi kita bisa tuliskan GT sebagai T min alfa pangkat N dengan suatu N yang appropriate. Dan tentunya N lebih besar dari 1. Nah, dari latihan yang disebutkan sebelumnya, kita tahu bahwa N ini harus perpangkatan dari P ya. Jadi N sama dengan P pangkat E. Sehingga GT ini sama dengan T pangkat P pangkat E min sorry, terlalu cepat. Jadi kalau misalnya dari awal T min alfa P pangkat E, terus kita pakai impian maba, kita punya T pangkat P pangkat E dikurang alfa P pangkat E. Tadi GT ini adalah polinomial minimal atas F. Jadi di sini kita dapat khususnya bahwa alfa pangkat P pangkat E adalah anggota dari F. Oke. Dan ini menunjukkan bahwa alfa yang separabel murni ya, sesuai definisi dari awal. Jadi ini membuktikan klaim kedua. Dan kita tahu kalau kita lihat lagi ke atas, untuk 2 mengimplikasikan 3, trivial dari latihan yang sebelumnya. Dan jika mengimplikasikan 4 juga jelas. Jadi yang kita perlu buktikan hanyalah 4 mengimplikasikan 1. Misal, perluasan yang dibangun oleh elemen-elemen yang murni inseparable. Jadi ini pernyataan 4 dan 1 tadi pernyataannya adalah kita membuktikan bahwa derajat E atas F separabel. Derajat separabel E atas F sama dengan 1. Jadi tentunya ini ekuivalen dengan banyaknya pembenaran E atas F
adalah 1. Ingat bahwa pembenaman E atas F ini ditentukan oleh bagaimana pembenaman E ini memetakan elemen pembangunnya, yaitu alfa I tadi. Nah, tapi karena alfa I ini murni inseparable, dari hasil yang kita buktikan sebelumnya, atau yang ada dari latihan sebelumnya, 2 ke 3, maka polinomial minimal dari alfa I atas F, katakanlah GIT, ini hanya memiliki satu akar, yaitu alfa I. Sedangkan kita tahu bahwa pembenaman E atas F ini harus memetakan alfa I ke akar dari polinomial minimalnya. Nah, jadi apa? Jadi ini artinya alfa I ini terpaksa dipetakan ke alfa I karena polinomial minimal atas F-nya nggak punya akar lain. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya punya satu pembenaman, yaitu pembenaman identitas. Sehingga terbukti bahwa derajat separabel E atas F itu sama dengan 1, dan ini menunjukkan bahwa tempat pernyataan ini ekuivalen ya. Jadi keempat pernyataan ini ekuivalen, dan puasan dengan empat sifat di atas disebut puasan yang murni inseparable. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Enggak. Oke. Untuk komposisi berikutnya, kita akan coba untuk dalam tanda kutip memisahkan bagian separabel suatu perluasan dan bagian inseparabel suatu perluasan. Jadi misal kan E0 adalah kompositum dari semua sublapangan K dari E dengan K atas F separabel. Maka E0 atas F adalah perluasan separabel sedangkan E atas E0 ini murni inseparabel. Artinya untuk E0 atas F separabel jelas ya, karena dia kompositum dari semua sublapangan yang separabel. Nah, ini dari sifat perluasan separabel yang unggul. Nah, kemudian bagaimana kita menunjukkan bahwa E atas E0 ini inseparabel? Jadi, kita ambil murni inseparabel, sorry. Kita ambil
alfa anggota E, dan kita mau tunjukkan bahwa alfa P pangkat P pangkat N ini ada di E. Kita ambil alfa anggota E, dari latihan sebelumnya, yang 169, kita punya bahwa polinomial minimal alfa atas F ini dapat difaktorkan sebagai GT pangkat N, GT P pangkat N, dengan G separabel dan dia tidak dapat direduksi. Di suatu lapangan yang lebih besar. Nah, khususnya kita dapati bahwa alfa P pangkat N adalah akar dari GT yang merupakan polinomial separabel. Sehingga alfa pangkat P pangkat N elemen separabel atas F. Nah, tadi definisi E0 apa? E0 adalah kompositum dari semua sublapangan K dari E dengan K atas F separabel. Nah, dengan demikian, khususnya alfa P pangkat N ini juga harus anggota dari E0. Sehingga terbukti bahwa E atas E0 ini harus murni separabel. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Latihan. Misal F sama dengan F4 X, di mana X adalah elemen yang transendental, atas F4, dan misalkan pula anggota dari F4, tapi bukan anggota dari F2, tentukan splitting field E atas F dari polinomial berikut. T pangkat 5 min X T pangkat 3 min AT kuadrat plus AX Nah, oke, jadi tentukan splitting field-nya, kemudian cari derajat separabel dan derajat E atas F yang biasa. Kemudian cari E0 atas F, sehingga E atas E0 ini murni separabel, dan E0 atas F ini separabel.
Sama kayak yang di proposisi yang kita buktiin sebelumnya. Oke, silakan dicoba. Dan sebagai proposisi terakhir, kita akan menjelaskan apa itu lapangan yang sempurna. Lapangan F disebut sempurna jika karakteristik dari F sama dengan 0 atau karakteristik F sama dengan P dan F pangkat P sama dengan F. Dalam artian F sama dengan X pangkat P, di mana X anggota dari F. Definisi dari F pangkat P. Nah, ternyata kesempurnaan lapangan F ini ekuivalen dengan setiap luasan dari F separabel. Lebih tepatnya, F sempurna jika dan hanya jika setiap polinomial di Ft yang tak tereduksi bersifat separabel. Oke. Buktinya untuk yang karakteristik 0 ini trivial ya dari latihan yang sebelumnya. Trivial dari latihan sebelumnya, tapi mungkin kalau tanpa latihan sebelumnya tidak trivial. Jadi kita boleh asumsikan karakteristiknya P. Oke, kita buktikan bahwa yang arah kanan ke kiri ini benar ya, dengan melakukan kontraposisi. Jadi ya, andaikan F tidak sempurna, maka ada A anggota F yang di luar F pangkat P. Sehingga GT sama dengan T pangkat P min A ini tidak separabel atas F. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hitung FPB-nya, FPBG dengan turunannya, kita dapat ini FPB dari T pangkat P min A dengan P T P pangkat min 1. Dan PTP pangkat min 1 ini sama dengan 0, karena karakteristik lapangannya adalah P, jadi dia FPB-nya 0. Oke. Nah, karena FPB-nya 0, tidak sama dengan 1, dia tidak separabel. Dan dia tidak dapat direduksi atas F. Kenapa? Karena kita misalkan karena E splitting field dari T pangkat P min A atas F, maka di E, T pangkat P min A ini dapat dituliskan sebagai T min alpha pangkat P atas ini anggota dari E sebagai T min alpha pangkat P. Dan kalau misalnya ini dapat direduksi atas F, jadi asumsinya apa? T min alpha pangkat N ini anggota dari
Ft untuk suatu n yang lebih kecil daripada P. Nah, tapi kalau ini terjadi dari ekspansi binomial, kita dapati bahwa koefisien dari T pangkat M-1 ini, yaitu min N alpha, anggota dari F. Dan karena N ini lebih kecil daripada P, sehingga khususnya dia invertible, ini akibatnya alpha anggota F. Yang mana ini adalah kontradiksi ya, karena alpha tadi adalah akar dari A, yang mana A ini anggota F di luar F pangkat P. Jadi haruslah polinomial GT ini tidak dapat direduksi. Dan ini menunjukkan apa? Kalau F tidak sempurna, kita punya polinomial yang tidak separabel dan tidak dapat direduksi. Jadi ini menunjukkan arah kanan kiri. Untuk arah kiri ke kanan, kita asumsikan F sempurna, dan kita mau menunjukkan bahwa setiap polinomial di Ft yang tidak dapat direduksi juga bersifat separabel. Oke. Gimana cara kita membuktikannya? Jadi kita ambil kita andaikan polinomial tak tereduksi yang juga inseparabel di Ft. Katakanlah GT. Nah, dari latihan yang kita kerjakan sebelumnya, GT ini adalah polinomial dalam T pangkat P. Jadi bisa kita tuliskan sebagai tapi dari hipotesis kita tahu bahwa ada BI anggota F sehingga BI pangkat P sama dengan AI. Nah, sehingga apa? Dari impian maba kita dapati bahwa GT ini bisa kita tulis sebagai BN pangkat P, T pangkat N P tambah terus hingga B1 pangkat P, T pangkat P tambah B0 pangkat P. Dan ini bisa kita tulis dari impian maba. Jadi seperti ini. Yang mana ini kontradiksi dengan asumsi dia tak reduksi. Jadi haruslah polinomialnya polinomial GT yang dapat direduksi juga separabel.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Dan terima kasih atas perhatiannya.